Ayo masuk masuk. Cek, 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 cek. Ya, raiku abang-abang.
Nggih. Mas tidak matur nuwun nggih. Presentasinya. Ya, jeng digantos background sik pripun. Kurang Pak.
Cek. Cek. Anu kecegaan. Mungkin ingatan lagi terus itu. Cek. Selamat pagi Bu Ayu. Cek. Halo. Dikirim yang ini. Fotonya apa? Niki kesan juga ya, Mbak. Halo. Oi, Portugal. Yuk. Coba. Mas jenengan Pat. Iki jane aku dhewe tadi udah bikin. Wes masuk. Ini kok suara rono ra keluar. Cek aman. Ayo. 3 anak sengungsi, 3 orang. Cek. Wah, berarti aku pengungsi. Yo ngene jenengan lumayan sensitif. Menang ya sensitif no, Mas. Ngungsi, Pak. Nah. Ono. Gue. Oleh. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah bisa saya mulai di info mawon nggih, menawi tasih persiapan nggih monggo. Info mawon kalau sudah bisa dimulai. Lagi ngecek sound Bu.
Nggih, mboten napa-napa. Pokoknya info mawon kalau sudah bisa dimulai nggih. Siap. Pun ready, Bu. Sing bengong mboten, Pak? Cek Pak Wahyu, cek bengong ora iki? Aman, Mas, aman. Wis no bengong suarane jenengane bengong kok kene ya. Wis gak bengong. Sing kualik. Sami. Niku le. Cek bengong to kedua. Iki ketek faktor sinyal apa ya? Monggo Mbak Ayu sudah bisa dimulai. Bapak Ibu guru sampun siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Bapak Ibu sedanten, salam kenal. Saya Ayub Suraningsih, fasilitator sekolah penggerak, dosen dari UNES. Bapak Ibu, salam kenal. Senang sekali saya dapat berjumpa secara live melalui Zoom meeting dengan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat, anggota dari Ibu Suparti, Bapak Ibu SD Negeri Kalikobok 2. Sebelumnya saya hanya kenal dengan Bu Parti, Pak Tidar, dan juga Bu Deni. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bapak Ibu yang lainnya. Monggo, tak kenal maka tak sayang. Saya ingin kenalan dulu dengan Bapak Ibu yang lainnya. Berkenan untuk menyebutkan nama Bapak Ibu dan Bapak Ibu mengampu di kelas berapa. Monggo, pinten rien. Ini ada Pak Ratno dan Pak Sidik yang belum dibuka kameranya. Barangkali bisa dibuka kameranya, nggih. Ya, saya Sidik, Bu. Nggih. Monggo kenalan rien Pak Sidik. Perkenalkan, nama saya Sidik Cahyadi. Nggih, mengampu kelas berapa, Bapak? Sementara di sini masih mengampu kelas 1 sampai kelas 6. Bidang studi karena olahraga. Podo sinyalnya sing iki trae. Sinyalnya jelek nggih. Perkenalan semua nih dari sinyal. Malah gak kurung suara nih. Nggak ngene. Nggak denger nggih. Nggih, lanjut perkenalan yang lainnya. Nggih. Monggo yang lainnya Bapak Ibu. Bu Sri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Khalid Haji Prastyo, mengampu di kelas 5. Oke, salam kenal Pak Wahyu, panggilannya Pak sinten niki Pak Wahyu. Pak Khalid, Pak Haji. Wahyu aja, Bu. Salam kenal Bu Ayub. Oke, salam kenal Pak Wahyu. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Kenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Suratno. Sekarang mengampu kelas 3.
Panggilannya sinten, Pak? Suratno, Bu. Nggih, Pak Ratno nggih. Salam kenal Pak Ratno. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trimlati. Nggih, Waalaikumsalam, Bu. Mampu kelas 2 kelas 2, Bu. Mampu kelas 2 nggih. Panggilannya sinten, Ibu? Putri. Putri, salam kenal Putri. Nggih, monggo. Bu Sri Suherjanti. Oh nggih, panggilannya Ibu sinten, Ibu? Tidak terdengar. Bu Janti. Bu Janti, nggih, salam kenal Bu Janti. Nggih, monggo. Yang belum, Pak Dian. Pak Dian sedang terputus sepertinya, nggih. Guys. Maaf Ibu, kendala sinyal. Nggih, mboten napa-napa. Nah, Pak Dian sudah bergabung, monggo Pak Dian. Dibuka dulu mic-nya Pak Dian. Ya, perkenalkan nama saya Dian Raditya Utomo. Saya di SD Negeri Kalikobo 2 menampu kelas 1 sampai 6 sebagai guru mapel olahraga PJOK. Panggilannya sinten Pak Dian? Pak Dian atau Pak sinten iki? Biasanya Pak Radit. Pak Radit nggih. Salam kenal Pak Radit nggih. Nggih, Bu. Ini Pak Tidat, Bu Deni dan Bu Parti tidak saya minta perkenalan karena sudah ya, nanti daripada makan durasi. Nggih, sekali lagi salam kenal nggih Bapak Ibu, santai mawon, kita sharing-sharing juga, kita saling belajar. Saya juga masih banyak kurangnya dan masih banyak hal yang perlu dipelajari dari Bapak Ibu. Kebetulan pada pagi hari ini, sebelumnya saya mohon maaf karena harusnya ketemunya kemarin, tapi saya pilek dari hari Minggu, jadi lumayan kurang enak badan, jadi baru bertemunya hari ini. Cuaca Semarang lagi hujan terus, jadi mungkin ada pancaroba, jadi flu pilek seperti itu banyak Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Salam kenal sekali lagi, saya akrab disapa Bu Ayub, Mbak Ayub, Miss Ayub, semuanya boleh nggih. Saya kebetulan sebagai fasilitator dan juga fasilitator yang mendampingi SD Kalikobo 2. Jadi saya memiliki 5 SD dampingan. Nah, salah satunya adalah SD-nya Bu Parti Kalikobo 2 bersama Bapak Ibu yang lainnya. Jadi kurang lebih sekitar selama 1 tahun menjalankan program sekolah penggerak ini, barangkali kita akan bertemu beberapa kali kesempatan, atau saya mungkin lebih intensnya dengan Bu Kepsek, Bu Kepala Sekolah. Jadi selama 1 tahun ini jangan bosan-bosan ketemu dengan saya. Nah, hari ini untuk materi pertama itu terkait dengan kurikulum Merdeka. Saya coba pengen sharing dulu Bapak Ibu, terutama yang belum berkesempatan mengikuti PKP. Apa sih kurikulum Merdeka yang sudah Bapak Ibu ketahui atau mengerti atau pernah dengar, pernah baca, itu yang seperti apa? Monggo dari Pak Wahyu boleh. Kurikulum Merdeka, sepengertian saya dulu ya Bu, karena belum terlalu begitu paham. Kurikulum Merdeka pada intinya kurikulum yang berfokus pada anak atau murid atau peserta didik Bu. Itu mungkin garis besarnya yang saya tahu.
Baru itu. Jadi guru hanya sebagai fasilitator atau memfasilitasi anak. Nanti arahnya anak itu memiliki arah kelebihannya kemana, kita hanya memfasilitasi saja gitu. Jadi guru pendidikan tidak berpusat pada guru. Oke, nggih matur nuwun Pak Wahyu. Saya ketahui cuma itu, Bu. Nggih, matur nuwun Pak Wahyu sharingnya. Monggo Bapak Ibu yang lain, sinten? Tiga orang boleh deh, masih dua lagi. Putri, Bu Janti, Pak Ratno, Pak Radit, Pak Sidik, monggo. Ya Papa. Putri, monggo Putri. Dibuka dulu mikrofonnya. Dereng paham. Oh nggih, berarti belum ada pengetahuan sama sekali nggih Ibu nggih. Nggih. Pak Ratno pripun Pak Ratno? Menurut saya, yang saya ketahui itu kurikulum Merdeka itu mengasah kemampuan anak atau skill yang dimiliki anak. Wonten mawon, Bu. Nggih, baik. Matur nuwun Pak Wahyu, Putri kalian Pak Ratno nggih sharingnya. Sekarang Bapak Ibu di kolom chat itu saya membagikan nomor keputusan Menteri Mendikbud terkait dengan kurikulum Merdeka. Nggih, mohon Bapak Ibu mengunduh bagi yang belum memiliki filenya. Kalau yang sudah memiliki filenya, monggo dibuka sambil menyimak saya sambil membuka PDF file tersebut, nggih, tentang kurikulum Merdeka. Baik, Bapak Ibu, saya akan membagikan materi yang semuanya ini nanti sudah ada, nggih, sudah saya bagikan. Maksudnya salah satu dari Bapak Ibu mungkin sudah. Perubahan kurikulum itu lazim dilakukan. Sebelum ada kurikulum Merdeka, kita menggunakan kurikulum 2013. Sebelumnya itu pernah ada kita menggunakan zaman dulu sekali KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, artinya perubahan kurikulum ini memang lazim dan harus dilakukan, Bapak Ibu. Nah, salah satu hal yang mendasari kurikulum itu berubah adalah terkait dengan perkembangan zaman. Zaman yang terus maju, yang terus berkembang, itu menjadi dasar adanya perubahan kurikulum. Kurikulum K13 di dalam evaluasinya itu mendapatkan evaluasi dan kita mengimplementasi kurikulum Merdeka. Karena pandemi juga dan juga kondisinya sudah berbeda. Jadi sekarang itu kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, sebenarnya apa sih kurikulum Merdeka itu? Sebelum saya masuk ke kurikulum Merdeka, mari kita simak Bapak Ibu terkait dengan apa itu kurikulum. Nah, sebetulnya tidak ada definisi khusus, definisi baku yang mengikat sampai secara global, secara universal terkait dengan kurikulum ini. Kurikulum di sini dimaknai oleh banyak hal, seperti sebuah panduan di dalam proses pembelajaran, yang di dalamnya itu memuat titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ada juga yang menyampaikan kurikulum ini adalah jantung atau isi pendidikan. Apa saja yang murid akan pelajari. Bahkan ada yang menganggap kurikulum sebagai program pendidikan.
Nah, di dalam buku teori The Basic Principle of Curriculum, prinsip dasar kurikulum, Ralph Tyler itu mengungkapkan ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Secara umum, konten-konten tersebut diklasifikasikan menjadi 3 hal yang digunakan di beberapa negara, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Kerangka atau komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Ada 2 hal utama yang ada pada kurikulum yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang akan dimiliki murid sebagai proyeksi masa depan. Highlight-nya adalah kompetensi. Kemudian bagaimana cara mencapai, mewujudkan kompetensi murid tersebut. Kalau tadi Pak Wahyu sempat menyampaikan, kurikulum Merdeka itu berfokus pada peserta didik. Nah, di sini kurikulum Merdeka nanti ya berfokus pada peserta didik atau murid atau peserta didik ini adalah menjadi core, acuan dari kurikulum itu sendiri, di mana kemerdekaan murid dalam belajarlah sebagai jantung desain pengembangan kurikulumnya. Ya, Bapak Ibu, kemerdekaan murid di dalam belajar yang menjadi jantung desain pengembangan kurikulum. Nah, seperti yang sudah Bapak Ibu, saya yakini Bapak Ibu sudah ketahui, kurikulum ini adalah sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Ada 3 peranan yang dapat kita maknai di sini. Kurikulum itu harus bisa mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Sementara fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu proses belajar murid. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum harus bersifat dinamis, tidak kaku, dan harus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Alasan adanya perubahan kurikulum selain untuk menyesuaikan perkembangan zaman, menurut OECD, proyeksi pendidikan pada 2030, kompetensi tidak hanya fokus pada aspek kognitif, namun juga sikap, psikomotorik, tapi juga ada value dan nilai atau karakter pada kompetensi murid. Siklus belajar yang ingin dicapai pada kurikulum Merdeka ini adalah antisipasi, aksi, dan refleksi menuju pembelajar sepanjang hayat. Nah, di sini masih ada beberapa penjabaran terkait dengan mengapa kurikulum itu dirubah. Kurikulum Merdeka ini harus, atau kita sebagai pelaksana kurikulum Merdeka harus secara aktif berkolaboratif untuk mewujudkan, mengimplementasikan kurikulum ini. Selain dengan komite pembelajaran, juga dengan dinas pendidikan terkait. Guru harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua harus terus memahami perkembangan murid dan kebutuhannya. Begitu juga dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan
juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Nah, di sini kurikulum Merdeka itu nantinya akan diimplementasikan melalui kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOS. Nah, SD Negeri Kalikobo II sebagai sekolah penggerak nantinya wajib memiliki kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOS-nya sendiri. Nah, KOS itu diwujudkan dalam sebuah dokumen tertulis. KOS dari SD Negeri Kalikobo II. Nah, berikut struktur kurikulum Merdeka yang juga termuat di dalam keputusan Mendikbud Menteri Pendidikan nomor 56 yang tadi saya bagikan. Secara detail termuat di dalam keputusan menteri tersebut. Ada 3 komponen di dalam atau struktur kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah tentu saja program intrakurikulernya. Mata pelajaran apa saja, bidang studi apa saja. Kemudian ada program ekstrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satu hal pokok yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya adalah terkait dengan kewajiban bagi sekolah untuk menyelenggarakan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Yang di dalamnya sudah ada aturan berapa JP-nya, yaitu 20-30% dari total JP pada 1 tahun ajaran. Kita masuk pada struktur kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah program intrakurikuler. Kalau terkait dengan program intrakurikuler ini, saya rasa masih sama dengan program intrakurikuler pada kurikulum sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan untuk program intrakurikulernya. Ya, Bapak Ibu tetap akan mengampu kelas sesuai dengan sebelumnya. Atau misalnya kalau ada rotasi atau rollingan itu dikembalikan pada kebijakan sekolah. Artinya program intrakurikulernya tidak ada yang berubah, mata pelajarannya tetap sama. Nah, kemudian di sini contoh untuk program intrakurikuler SD. Contohnya yang berubah ini IPA dan IPS yang dilebur menjadi IPAS. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Meskipun IPAS belum diajarkan secara spesifik di fase A, tapi bukan berarti mereka tidak belajar IPA dan IPS. Ini perbedaan intrakurikuler untuk SD, yaitu adanya peleburan IPA dan IPS. Kalau terkait ekstrakurikuler masih sama sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Nah, yang ketiga, struktur kurikulum yang ketiga ini yang penting Bapak Ibu nggih untuk dilakukan di sekolah Bapak Ibu nanti. Yaitu terkait dengan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setiap sekolah itu wajib menyelenggarakan 2 proyek minimal dengan 2 tema yang berbeda. Nah, ini adalah tema-tema yang nanti Bapak Ibu bisa pilih. Kegiatan ini memiliki alokasi waktu sendiri dan tidak terikat pada mata pelajaran apapun.
Jadi di dalam jadwal Bapak Ibu nanti, selain jadwal mata pelajaran, juga wajib ada alokasi waktu tersendiri. Ada jadwal plot tersendiri untuk pelaksanaan program P5. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memberikan pembelajaran yang konstekstual, mengasah kemampuan berpikir, dan pemecahan masalah kepada murid. Murid pun juga belajar mengaplikasikan ilmu lintas disiplin pada program ini. Nah, ini salah satu bedanya nanti ketika Bapak Ibu melakukan penjadwalan, itu harus ada plot alokasi waktu khusus tersendiri untuk proyek ini. Nah, kemudian kurikulum Merdeka itu juga ada ketentuan terkait dengan assessment. Nah, ini yang berbeda juga dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Di dalam kurikulum Merdeka, assessment berperan memberikan informasi sebagai umpan balik guru, murid, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Di dalam kurikulum Merdeka ini, sangat disarankan Bapak Ibu memaknai nilai itu sebagai sebuah harapan. Tidak melulu, tidak kaku pada hasil capaian peserta didik. Tapi nilai yang diberikan adalah bentuk harapan bagi peserta didik tersebut. Jadi jika tidak ada special case yang sangat fatal, maka murid itu baiknya naik kelas. Di dalam proses penjadwalan atau untuk menentukan alokasi waktu ini, dalam struktur kurikulum Merdeka ada 3 model atau metode penjadwalan, yaitu metode reguler, metode blok, dan model atau metode kolaborasi. Ini di dalam penjadwalan jadwal nanti, nggih, Bapak Ibu. Kemudian perangkat ajar. Bapak Ibu guru diberikan keleluasaan untuk memilih dan memberikan perangkat ajar kepada murid selama masih ada dalam prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, Kemdikbud itu memiliki platform teknologi untuk pengembangan perangkat ajar, yaitu Merdeka Mengajar. Bapak Ibu dapat unduh di handphone Android-nya Bapak Ibu. Nah, di situ ada banyak sekali video yang dibagikan oleh pemerintah pusat dan Bapak Ibu guru lainnya. Bapak Ibu dapat menggunakan sumber referensi dari platform teknologi prioritas tersebut. Aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi perangkat ajar Bapak Ibu itu tidak selalu atau tidak melulu buku panduan, tapi juga ada video. Tidak hanya dari YouTube, tapi memang dari platform yang sudah terotorisasi dari kementerian, yaitu platform Merdeka Mengajar. Struktur kurikulum Merdeka didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid, sehingga dalam pelaksanaannya harap diperhatikan bahwa masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Nah, mohon Bapak Ibu, kalau menurut saya, Bapak Ibu print Kepmen 56-M-2022 tersebut. Print, dijilid. Jadi Bapak Ibu dapat mudah untuk membaca dan mengaksesnya.
Nah, apa sih sebenarnya peran kurikulum dalam proses pembelajaran? Tentu saja sebagai panduan dan acuan untuk proses pembelajaran. Antara lain, dalam kurikulumnya itu ada tujuan belajar murid. Kompetensi apa yang ingin dicapai sebagai pemenuhan kebutuhan murid masa kini dan proyeksi masa depannya. Bagaimana cara mencapai kompetensi tersebut? Apa saja prinsip-prinsip yang harus diterapkan? Apa saja prinsip-prinsip assessment yang perlu diimplementasikan saat pembelajaran berlangsung? Nah, saat kurikulum berubah, apa saja implikasi yang mengikutinya? Yang pertama, arah perubahan struktur kurikulum beserta komponennya. Apa yang menjadi tujuan pembelajarannya? Kompetensi dan value apa yang akan dikembangkan sebagai tujuan dari pembelajaran? Bagaimana cara atau prinsip pembelajaran yang perlu dilakukan? Bagaimana cara atau prinsip asesmen yang perlu dilakukan, dan bagaimana cara melakukan adaptasi kurikulum untuk satuan pendidikan masing-masing yang kontekstual dengan satuan pendidikan dan kebutuhan muridnya. Nah, itu Bapak Ibu sedikit materi terkait dengan kurikulum. Nah, ini saya coba tunjukkan pada Bapak Ibu, saya perbesar dulu. Nah, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56. Nah, ini total ada 112 halaman Bapak Ibu terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Monggo bisa di-print untuk beberapa jilid nggih Bapak Ibu, misalnya di sini ada 10 Bapak Ibu guru, jangan hanya satu kalau saran saya. Jadi yang lainnya bisa ikut belajar. Nah, mari kita coba lihat nggih Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu juga sambil membuka. Nggih, sambil membuka. Jadi kita bisa kenali secara sepintas terkait dengan kurikulum Merdeka. Ini ada 17 poin, nggih, Bapak Ibu. Jadi pokoknya itu hanya dari halaman 1 sampai halaman 7. Ada 17 poin. Nah, kemudian yang lebih detailnya itu adalah pada salinannya. Nah, di sini kita coba lihat langsung ke struktur kurikulum, poin B ini ya, struktur kurikulum pada pendidikan dasar. Di sini ada 2, pro pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada tabel nggih Bapak Ibu. Di sini ada tabel. Ini sekitar 20%, maksimal 30% beban belajar per tahun. Nah, Bapak Ibu bisa, kalau menurut saya ini bisa di-print tersendiri nih, struktur kurikulum untuk SD atau MI ada sebagai berikut. Nah, tabel 1 ini di-print Bapak Ibu. Di-print yang besar jadi jelas. Nggih. Di sini 1 tahun 2 semester itu ada 36 minggu. Dan 1 JP-nya adalah 35 menit. Jadi aturan JP ini berbeda-beda nggih Bapak Ibu. Nah, kalau terkait dengan pembelajaran ini 30 menit. Nah, di sini sudah ada nih mata pelajaran intrakurikuler yang ada pada pendidikan dasar.
pendidikan agama Islam dan budi pekerti, agama Kristen, agama Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Dia ada pendidikan agama dan budi pekerti. Itu alokasinya adalah 108 per tahunnya. Ada 108 JP. Kemudian di sini ada pendidikan Pancasila 144 JP setahunnya. Kemudian bahasa Indonesia ini yang paling banyak adalah 216 JP. Matematika 114, pendidikan jasmani itu ada 108. Nah, ini ada seni dan budaya, pilih salah satu. Atau kalau misalnya mampu beberapa, disesuaikan saja. Ada 108, nah kemudian di sini ada bahasa Inggris dan muatan lokal, masing-masing 72. Jadi untuk seni dan budaya, satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni. Minimal satu. Boleh 2, 3, atau semuanya disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ini intrakurikuler, Bapak Ibu. Kemudian di sini yang ketiga itu terkait dengan ini bahasa Inggris dan muatan lokal, paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun. Ini untuk mata pelajaran bahasa Inggris atau muatan lokal. Total JP tidak termasuk mata kuliah bahasa Inggris, muatan lokal, dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan. Jadi di sini totalnya adalah 828. Dan alokasi P5 per tahun adalah 252 JP. Itu alokasi JP per tahunnya. Nah, di sini untuk kelas 2. Jadi tabel ini sangat lengkap dan Bapak Ibu wajib melakukan implementasi. Ini kelas 3 sampai kelas 5. Khususnya pada tahun pertama ini, implementasi kurikulum merdeka pada sekolah penggerak adalah berfokus pada kelas 1 dan kelas 4. Jadi Bapak Ibu dapat mengabaikan tabel 4 untuk kelas 6 ini diabaikan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu fokus penyusunan kurikulumnya, pedomannya, mata pelajarannya adalah pada keputusan Menteri nomor 56/M/22 ini. Baik, Bapak Ibu, itu terkait dengan materi kurikulum merdeka. Selanjutnya kita akan diskusi saja. Saya buka diskusi tanya jawab bagi Bapak Ibu semua, khususnya barangkali yang bukan peserta PKP, walaupun peserta PKP misalnya Denny ini kan kemarin juga sibuk pendidikan ya Laksar, jadi tidak mengikuti PKP secara optimal, ataupun siapapun Bapak Ibu yang masih memerlukan diskusi, silakan terkait dengan kurikulum merdeka ini. Monggo. Kalau tidak ada berarti dicukupkan. Tanya, Bu. Tanya. Monggo, Pak Wahyu. Ini kan kurikulumnya yang sudah ya nanti yang akan melaksanakan itu kan kelas 1 dan kelas 4 ya, Bu. Nggih. Untuk kelas yang lain kan belum. Belum.
Nah, untuk proyek apakah juga semua kelas atau hanya kelas 1 dan kelas 4 saja? Semua kelas boleh ikut, Pak. Tergantung dari kondisi sekolah itu mau merancangnya bagaimana. Oh, begitu. Berarti semisal untuk kelas yang lain itu masih menggunakan K13 tapi bisa mengikuti proyek yang akan dilaksanakan di SD itu gitu. Betul, boleh. Ya, terima kasih Bu. Monggo Bapak Ibu apabila masih memerlukan diskusi. Jadi setelah IHT selesai, Bapak Ibu ada kegiatan namanya workshop penyusunan KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu wajib memiliki KOS sebagai panduan atau pedoman bagi sekolah tersebut dalam melakukan implementasi kurikulum Merdeka. Dokumen fisik tertulis nggih terkait dengan KOS itu. Ada lagi yang tidak di-sharingkan? Monggo. Kalau masih bingung atau apapun itu. Nggih. Bu Ayub. Nggih, monggo Bu Parti. Tapi pangapunten suaranya terputus-putus niku Pak Tidar. Sedikit. Halo? Nggih, suara bisa didengar Bu Ayub. Nggih. Saged Bu. Halo? Nggih. Kurang lancar. Bisa didengar Mbak Ayub? Sudah Ibu, monggo Ibu dicoba. Nggih. Tapi saya sendiri kok belum bisa dengar. Nggih. Parang matur Mbak Ayu. Yang sudah harus melaksanakan kurikulum Merdeka kan kelas 1 dan kelas 4 nggih. Berarti nanti termasuk pelajaran agama dan olahraga, walaupun pada waktu PKP guru olahraga sama guru agama belum diikutkan, nanti pelajarannya sudah ikut kurikulum Merdeka ya Mbak? Itu satu. Nggih, terus Ibu. Untuk yang kedua, saya yang jelas masih bingung nanti pada waktu penyusunan KOS. Nah, pada waktu penyusunan KOS nanti masih ada pendampingan misalnya dari Korwil atau dari Dinas Pendidikan atau dari penjenengan sendiri. Seperti itu Mbak. Saya masih kalau disuruh menyusun KOS secara mandiri, saya merasa belum mampu. Nggih, seperti itu pertanyaan dari saya Mbak Ayu. Nggih. Jadi nanti setelah IHT selesai, ini kan Bapak Ibu fokus pada pelaksanaan 56 JP untuk IHT. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu melaksanakan workshop KOS. Ya, saya belum cek lagi untuk workshop KOS itu berapa JP. Konkretnya pelaksanaannya ya seperti IHT ini, Bu. Itu. Jadi mungkin Bapak Ibu misalnya ada yang mendampingi sinten posisinya sebagai narasumber, karena kalau program pendampingan dari fasilitator itu mulainya kan baru Agustus gitu. Jadi nggih, nanti sekolah menyelenggarakan workshop KOS tersebut. Kalau saya boleh memberi masukan, Bapak Ibu kan ketika PKP itu juga ada tugas membuat KOS. Nah, itu kan perpaduan yang buat kan Bu Parti, Pak Tidar, dan juga Bu Deni. Nah, besok
tugas tersebut disempurnakan bersama ke-10 Bapak Ibu dari Kalikobok 2 ini. Itu saja prinsipnya. Menurut saya gitu. Jadi kita bisa bahas dan bedah secara detail. Komponen-komponen apa saja yang harus ada di KOS. Bapak Ibu tinggal mengunduh kembali dari tugas ketika PKP, kemudian disempurnakan. Ngoten Ibu, atau monggo Bu Deni atau yang lainnya. Masih boleh untuk bertanya lagi Mbak Ayu? Silahkan Ibu. Nanti setelah kita selesai IHT, kita harus melaksanakan workshop. Nah, untuk waktu workshopnya itu sudah ada aturan, misalnya ada berapa JP. Nah, itu terus misalnya harus menggunakan. Terputus suaranya, tidak masuk. Bu Parti suaranya tidak masuk. Nggih, sampun. Sampun masuk? Nggih, sampun. Nggih, ngaten. Untuk kita nanti setelah melaksanakan IHT kan harus melaksanakan workshop untuk penyusunan KOS. Nah, mungkin sudah ada aturan, misal untuk workshop ada berapa JP, terus pendampingannya atau narasumber atau fasilitatornya dari mana, sudah ada ketentuan Mbak Ayu? Kalau terkait itu belum ada informasi yang saya terima, Bu. Nanti saya coba tanyakan ke BBGP terkait dengan workshop, ada panduannya atau tidak, ada panduannya seperti IHT atau tidak. Kan di dalam IHT itu sangat jelas panduannya. Tuh, sementara terkait ketentuan workshop KOS itu saya belum ada informasi, Bu Parti. Nanti saya share setelah saya tanyakan. Coba lagi Mbak Ayem, saya pengen menyampaikan pertanyaan guru saya yang kemarin, katanya masih penasaran sekali. Dari Pak Sidik, itu bertanya begini, sebenarnya perbedaan urgennya yang mana toh Bu? Antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Kan dari dulu pernah disampaikan bahwa kurikulum 2013 itu memang juga berpusat kepada anak. Nah, terus yang sekarang kurikulum Merdeka juga berpusat kepada anak lagi. Nah, dia penasaran Bu, Mbak, tak panggil Bu nanti lalu tuanya ngapunten. Perbedaan yang urgent terletak di mana? Pertanyaan yang jelas seperti itu. Monggo Mbak Ayu. Yang urgent adalah kewajiban Bapak Ibu untuk mengalokasikan waktu dan jadwal sebanyak 252 JP selama 1 tahun ajaran untuk program penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang paling urgent, yang paling pokok, dan ada alokasi anggaran di sana. 252 1 tahun, berarti 1 semesternya berapa Pak Tidar? 127 semesternya. Dibagi, terima kasih Mbak Ayu. Setiap minggu, monggo pelaksananya. Pokoknya itu dikembalikan ke sekolah nanti. Itu urgent pokoknya. 250. Monggo yang lain, silakan bertanya. Monggo yang lain. Bu Santi, monggo. Saya pengen jenengan tanyakan apa? Pak Tidar, masih ada pertanyaan mboten? Monggo. Masih mboten. Ini kok masuk kok suaranya kok. Sebelum ditutup.
Masih banyak pertanyaan, monggo Pak Sidik. Pun Bapak Ibu. Monggo Pak Sidik, enggak ada lagi pertanyaannya. Ada, sampun. Apa bingung? Apa yang mau ditanyakan malahan hilang? Karena terpesona sama Mbak Ayu mungkin. Efek kamera aja ini. Ya terlalu cantik Bu, jadi bingung mau tanya. Gak grogi itu. Saya itu kemarin rapat dosen ada plot PKL, terus ada salah satu tempat di Sragen. Saya sudah bilang saya sih yang di Sragen aja gitu, tapi terus teman saya bilang kamu di Klaten aja, aku yang di Sragen. Jadi saya nggak jadi dapat Sragen. Waduh, harusnya di Sragen Bu. Sragen aja Bu. Jadi kalau saya kehilangan kesempatan untuk ketemu sama Mbak Ayu. Kalau saya dapat di Sragen, saya bulan depan itu ke Sragen. Nah, kalau kunjungan sekolah penggerak itu kan di September Oktober, masih di September Oktober gitu. Dapat Sragen aja nggak apa-apa Bu atau Karanganyar. Rencananya tuh nanti teman sekelas saya kan ada 4 yang di Sragen. Jadi Sragen itu kan total ada 20 sekolah. 20 sekolah didampingi oleh 9 fasilitator. Nah, saya rencananya bersama satu teman saya, kalau beliau itu berkenan, ketika kunjungan itu bareng. Jadi saya punya 5 dampingan sekolah, lalu beliau 4 dampingan sekolah. Jadi ada 9 sekolah yang nanti kita kumpulkan di satu tempat untuk ramah-ramah misalnya. Itu punya plan gitu sih, tapi belum tahu nanti itu pas September Oktober nanti kan kita harus. Mudah-mudahan terlaksana Mbak Ayu. Semangat Amin amin. Denny. Yang jelas Bapak Ibu tenang dan semangat mawon, dikenali dan dicintai kurikulum Merdeka. Itu nggih Pak Tidar nggih. Saya jemput atau Idolanya Pak Tidar ya. Ya jelas loh ya. Oke. Kenalnya duluannya sama Pak Tidar, Pak Wahyu. Kalau kenal duluannya sama Pak Wahyu beda lagi. Ya, yang terakhir enggak apa-apa Bu, yang penting untuk selamanya kan gitu. Oh iya. Baik, Bapak Ibu, apabila tidak ada yang ingin disampaikan, kita akhiri sesi ini 1 JP tentang kurikulum Merdeka dengan doa penutup. Monggo Bapak Ibu Parti bisa menunjuk bapak-bapak, ini semuanya bapak-bapaknya banyak untuk memimpin doa. Pak Sidik. Monggo Pak Sidik untuk memberikan doa di akhir kegiatan Pak Sidik. Monggo. Pak Sidik, doa akhir kegiatan, monggo. Nggih, penutup kegiatan. Belum masuk suaranya. Suaranya belum masuk Pak Sidik. Teleponnya belum dibuka. Nggih, siap. Sampun. Udah mulus on progress terus, pusing aku. Saiki. Maaf ya Bu ya, soalnya malah ya Bu. Nggak apa-apa Pak, itu. Ayo tenan astagfirullahaladzim. Ya, marilah. Gosok ketok, deh gak ketok-ketok. Nggih. Wah, ayo Pak Sidik, cepet. Terpesona, Bu. Saya sebentar, Bu. Aku ndredeg iki, Pak. Biasanya gak ngene iki ya. Sakti yakin. Iki doa apa, Mas?
Istighfar sih Mas, istighfar. Penutup kegiatan. Oh ya. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah makasih atas waktunya. Monggo sejenak kita tutup acara ini. Semoga apa yang menjadi ilmu yang disampaikan oleh Ananda Ayub, Ibu Ayub menjadi kemanfaatan bagi kita bersama dan semoga kita dapat menjalani dengan sebaik-baiknya. Ya, berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Sidik perkenannya. Monggo Bapak Ibu untuk penutup berikutnya kita foto bersama dulu. Oke. Monggo videonya diaktifkan semua. Oke, kameranya. Pak Dian belum terlihat. Atau kita tinggal. Kameranya. Ampun ditinggal, Mbak. Syarat. Nah, Pak Radin nih. Jempolnya Bapak Ibu. Tapi kita memenuhi syarat teman-teman. 1, 2, 3. Nggih. Matur nuwun nggih Bapak Ibu waktunya perhatiannya. Terima kasih. Semuanya jumpa lagi besok. Ibu. N nggih Bu Parti nggih. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Selamat siang.